Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu saudara-saudariku dalam keadaan baik pada saat ini ya, diberkati oleh Tuhan Yesus. Tema kita pagi hari ini adalah dari kesesakan menuju kelegaan. Diambil dari Mazmur 118 ayat 5 dan 6. Demikianlah firman Tuhan, dalam kesesakan kata pemazmur, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Wah, luar biasa. Saudaraku, Mazmur ini mengajarkan kepada kita orang-orang yang berseru kepada Tuhan dalam kesesakan akan mengalami kelegaan dan hidup dalam keberanian menghadapi tekanan hidup, masalah hidup apapun, karena Tuhan ada di pihak kita. Nah, pada saat ini saudaraku, dari Mazmur 118 ayat 5 dan 6 ini saya ingin membagikan 3 kebenaran dengan tema dari kesesakan menuju kelegaan. Amin. Yang pertama saudaraku, seruan dalam kesesakan. Seruan dalam kesesakan. Mazmur 118 ayat 5a berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Nah saudaraku, Bapak Ibu, kata kesesakan dalam bahasa Ibraninya ditulis dengan sar. Artinya adalah tekanan atau keadaan terjepit atau situasi yang menjepit kehidupan ini, saudaraku ya. Nah, di sini pemazmur tidak sedang berbicara tentang masalah kecil, tidak, tetapi tentang kehidupan yang benar-benar sedang terhimpit, tertekan, saudaraku, dan dalam keadaan yang sangat berbahaya. Dalam menghadapi kesesakan itu, pemazmur melakukan respon yang benar, yaitu pemazmur berseru kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Pemazmur tidak lari, saudaraku, kepada manusia. Pemazmur tidak mengandalkan strategi sendiri atau kekuatannya sendiri atau kekuatan manusia. Tetapi pemazmur berserah kepada Tuhan dan firman Tuhan berkata, ia berseru kepada Tuhan. Wow, ini penting sekali. Nah, kata berseru dalam ayat ini menunjukkan doa yang bersungguh hati kepada Tuhan. Teriakan iman yang sungguh-sungguh karena kebergantungan total kepada Tuhan. Berseru, ini menggambarkan kesungguhan hati. Nah, di sini kita belajar saudaraku, saat kita mengalami kesesakan hidup atau masalah hidup, kita bukan menjauh dari Tuhan, tetapi malahan kita dalam kesesakan itu kita didorong untuk semakin dekat, semakin setia kepada Tuhan. Seperti seorang anak kecil yang terjebak, terperosok misalnya dalam lubang yang gelap. Anak itu berteriak-teriak memanggil ayahnya. Karena ia percaya ayahnya sanggup menolong dia. Nah saudaraku, itulah gambaran ya. Kalau boleh dikatakan demikian juga orang-orang percaya. Tekanan hidup seringkali menjadikan alat Tuhan untuk membawa kita mendekat kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berharap. Ya kembali saudaraku pada Tuhan dalam doa yang sejati, yang penuh pengharapan akan pertolongan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan dalam kesesakan. Kebenaran yang kedua saudaraku, dari kesesakan menuju kelegaan. Jawaban Tuhan memberi kelegaan. Selanjutnya Mazmur 118 ayat 5b berkata, Tuhan menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudaraku, kata kelegaan dari kata mercav. Saudaraku, mercav artinya apa? Tempat yang luas, ruang yang lega ya, atau dibebaskan atau kebebasan dari tekanan. Saudaraku, itulah kelegaan. Perhatikanlah kontrasnya saat kita berseru memohon pertolongan dari Tuhan. Dari tempat yang sempit, tesar tadi ya, yang menyesakkan, kemudian Tuhan pindahkan ke tempat yang luas, mercav, kelegaan. Ini adalah gambar transformasi ilahi yang kita dapatkan dari Tuhan
Bila kita berseru dan berharap dan mendapat jawaban dari Tuhan yang memberikan kepada kita kelegaan yang luas, yang besar. Tetapi kita jangan salah tafsir di sini. Tuhan tidak selalu menghilangkan masalah seketika itu, tidak. Tetapi Tuhan memindahkan kita dari hati yang terhimpit, dari hati yang tertekan, menuju kepada kelegaan, yaitu menuju kepada hati yang lapang. Dari keadaan yang panik menjadi damai, dari keadaan yang terancam menjadi aman damai. Walaupun masalah itu mungkin tetap ada. Nah, kelegaan Tuhan diberikan kepada kita bukan hanya perubahan situasi semata, tetapi juga perubahan posisi kerohanian kita yang semakin dewasa, saudaraku. Kerohanian kita semakin kuat, sehingga saat menghadapi kesesakan itu kita jadi pemenang. Karena kita tahu Tuhan menolong kita. Nah, jawaban Tuhan, saudaraku, saat kita berseru kepadanya, membawa kita dari tekanan hidup menuju kepada kelegaan hidup. Baik secara lahiriah maupun secara batiniah di dalam kerohanian kita. Jadi seperti seorang yang terjebak dalam lorong yang sempit gitu, yang pengap, yang gelap. Tiba-tiba bisa keluar, saudaraku, dan dia bisa melihat padang rumput yang luas, udara yang segar, yang terang benderang. Masalah memang seringkali belum sepenuhnya hilang, tetapi kita tidak lagi terkurung dalam kegelapan, kekhawatiran, kesesakan, kepengapan yang sempit karena kita punya harapan di dalam Tuhan. Banyak orang percaya mengalami hal seperti ini. Situasi memang belum berubah total. Masalah tetap ada, saudaraku. Problema tetap ada dalam hidup ini. Tetapi Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hati mereka, dalam hati kita. Dengan kelapangan hati yang melegakan. Amin ya. Itu saudara maksudnya. Nah, kebenaran yang ketiga. Dari kesesakan menuju kelegaan, saudaraku. Keyakinan Tuhan di pihak kita membuat kita tidak takut. Mazmur 118 ayat 6 berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudaraku, ayat ini adalah deklarasi yang sungguh-sungguh yakin dan teguh dalam Tuhan. Perasa yang berkata, Tuhan di pihakku. Dalam bahasa Ibrani, saudaraku, kata Tuhan ditulis dengan YHWH. YHWH adalah penolongku. YHWH adalah di pihakku, menyertaiku, menjadi pembelaku. Aku tidak akan takut. Ini artinya Tuhan membela kita bukan dalam kesalahan kita, saudara, bukan. Tetapi Tuhan bersama kita, umatnya yang percaya dalam pergumulan-pergumulan. Karena itu jangan takut. Dampaknya adalah apa? Aku tidak akan takut saat menghadapi pergumulan. Jadi saudaraku, iman tidak meniadakan ancaman yang datang kepada kita di dunia ini yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi iman meniadakan dominasi ketakutan, dominasi kekhawatiran, dominasi ketakutan kita. Ya, pernyataan retoris iman, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nggak ada, saudaraku. Tapi ini bukan berarti kesombongan retoris iman, pernyataan di retoris iman ini, saudaraku. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini bukan kesombongan, tetapi ini keyakinan akan perlindungan Tuhan, akan berkat Tuhan yang lebih besar dari semua masalah, dari semua ancaman, saudaraku, manusia, bahkan kuasa gelap, kuasa jahat. Karena bisa saja, saudaraku, dalam hidup ini manusia menghina kita, mengancam kita ya. Kalau perampok, pencuri, penjahat, atau menekan kita ya. Dalam dunia ini bisa aja. Bahkan manusia bisa membunuh tubuh kita. Tetapi manusia tidak bisa mengalahkan rencana Allah yang sempurna dalam hidup kita. Manusia tidak bisa menghancurkan keselamatan kita. Nggak bisa manusia memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu kita harus kuat ya, menghadapi tekanan apapun ya. Apakah yang dapat dilakukan manusia? Tidak ada. Tuhan di pihak kita. Jika Tuhan di pihak kita, tidak ada lawan kita. Ancaman menjadi relatif kecil, saudaraku, di hadapan Tuhan. Karena Tuhan lebih berkuasa. Jadi kalau saya gambarkan seperti anak kecil lagi ya, yang berjalan melewati gang yang sempit, gelap, menakutkan ya. Tetapi
ia berpegang tangannya erat kepada ayahnya. Gang yang sempit itu tetap gelap, tetap sempit, tetapi rasa takutnya hilang. Karena ayahnya bahkan menggenggam dia, berjalan bersama dengan dia. Itulah gambaran orang-orang percaya ya. Dunia boleh tetap gelap, dunia tetap seringkali kacau balau, ada resesi, ada macam-macam masalah. Tetapi berjalan bersama Tuhan kita tidak sendirian. Inilah yang membuat kita tidak takut, kita tidak sesak, tapi kita diberi kelegaan. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran saudaraku dari Mazmur 118 ayat 5 dan 6. Dari kesesakan menuju kelegaan. Yang pertama, seruan dalam kesesakan. Ya, kita harus berseru, berdoa saat kita mengalami kesesakan. Dan kebenaran yang kedua, jawaban Tuhan memberi kelegaan. Dari kesesakan menuju kelegaan. Kebenaran yang ketiga, keyakinan Tuhan YHWH di pihak kita, penolong kita, memberikan kepada kita kekuatan, membuat kita tidak takut menghadapi masalah apapun, problema apapun. Amin ya. Mazmur 118 ayat 5 dan 6 saya bacakan lagi. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pasti jawabannya tidak ada. Karena Allah di pihak kita. Amin. Ya, mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk Mazmur 118 ayat 5 dan 6 yang boleh menguatkan kami. Mungkin ada di antara saudara-saudariku yang melihat, mendengarkan tayangan Morning Spirit ini sedang tertekan. Sedang banyak masalah dalam hidupnya, keluarganya, pernikahannya, pekerjaannya, studinya, atau apapun juga. Biarlah Tuhan yang memberikan kelegaan. Karena saat kami berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami, memberikan kelegaan kepada kami sehingga kami tidak perlu takut lagi. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati dan dikuatkan ya. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.